up man, kembali lagi bersama gue Marvin di Damn Projects. Nah, kita hari ini kedatangan bintang tamu yang pasti seorang seniman. Nah, pencapaian doi di seniman ini udah pernah berkontribusi untuk membuat seni di salah satu mall di Jakarta. Nah, bagaimana proses perjalanan doi sampai akhirnya doi memutuskan diri lulus sekolah langsung jadi seniman? Penasaran kan gimana ceritanya? Langsung aja kita sambut bintang tamu kita, Asmu Aji. Woi, gimana kamu? Gokil. Jadi gimana kabar? Baik. Nah, gue mau nanya nih. Jadi gue awalnya sih penasaran sih sebenarnya. Gue spotting di Instagram lu udah main di dunia seni. Oh, berarti lu kepo Instagram. Kepo dong. Jadi gimana pertamanya? Definisi tentang seni dan awalnya pertama kali lu mulai berseni. Berkarya. Oh, berkarya. Jadi sebenarnya itu awalnya gue dari lulus sekolah di salah satu madrasah di daerah Tanah Abang gitu kan. Yang mewah. Gue dari TK dari situ. Dari TK sampai aliyah lah. Gue di situ, tapi gue nggak tahu bakal jadinya kayak gini. Gue juga nggak tahu. Gue bakal jadi ini harusnya. Kenapa gue jadi kayak gini? Tapi bukan pilihan awalnya. Ya memang gue nggak tahu. Gue nggak ada pilihan buat jadi apa sebenarnya sih. Tapi pas udah kayak gitu, gue nganggur berapa bulan. Namanya anak muda kan. Lo ngerasain kan? Ngerasain. Ya habis itulah pokoknya gitu. Nggak jadi manusia silver kan lo? Iya aja. Oke, terus sampai nganggur? Tak badut mampu. Enggak. Ya itu gue lagi demamnya lah. Lagi demamnya apa tuh? Batu cincin. Giok apa? Pandan itu pandan wangi. Lu main tuh situ? Mau di kereta mau di WC orang gosok batu cincin. Gila, gue kayak Farjin ya. Terus kacau ya. Udah gue sempet jadi tukang itu lah. Tukang itu. Moles lah. Anjing moles gini tangan gue gini. Dikirimian apa itu? Batu cincin. Moles dari yang butek tuh batu hanya mau kilap nih. Banyak kan. Akhirnya bosan. Gua nggak ini. Tapi prospeknya bagus kan tuh batu cincin awal itu? Ya gua ikut saudara kan. Oh gitu. Gua cuma bantu aja kan terus. Udah habis itu gua ngapain nih gua ngeliat di salah satu media sosial atau Facebook itu kayak orang gambar wajah muka lah. Sketsa wajah, potret gitu kan. Orang suka sebenarnya. Kok gue mau jajal dari pensil 2B awalnya tuh 2B. Kok gue lihat orang-orang dari tingkat keitamannya kok lebih pekat bilang. Gue tanya lah sedikit. Oh beda ternyata ya? Beda. Oke, dari pensilnya itu beda dari 2B, 3B, 4B, 5B, 8B. Paling ini kalau nggak salah berapa B gitu ada. Gue tahu 2B doang. Oh masih ada. Oh banyak. Ada. Jadi buat tingkat kepekatan itu lebih. Nah, gue coba akhirnya gue sharing terus sering kumpul sama teman-teman salah satu komunitas di Kota Tua lah apa. Udah habis dari itu gue nyoba serbuk konte, pakai serbuk arang, serbuk karbon ya. Saya pakai kuas berantakan. Lo kalau ngelukis nih saya muka wajah itu muka orang udah hitam, muka lo hitam. Bener potong. Seru sih bilang. Awal berarti udah di Kota Tua tuh. Itu gimana caranya awal lu gabung tuh pertama? Jadi salah satu komunitas di Facebook itu gue ikut, gue ada gathering gitu, gue ikut jalan aja. Gue orang pertama ngeliat gue tuh, anjir udah pro banget nih ya kan. Rambut gue gondrong kan kalau gondrong serem dah. Kayak begal baru jadi. Terus. Wah anjir gue bilang gitu. Udah wah pro nih bang. Tapi pas ternyata kan sampai sana bang. Lu baru mau belajar? Iya, gue kira lu gondrong, lu jabret sama kayak motor metik ya? Bukan ternyata ya. Jadi akhirnya lu diterima sama mereka, baru bergabung. Mereka berapa tahun ini lu baru pemula ya? Dari pemula, baru anak-anak. Udah lanjut. Gue ngeliat gue penasaran dengan media lain sih, tapi gue sempet nyoba gambar wajah, tetap gambar. Habis itu gue tuh orang tuh nggak bisa berhenti sama satu media sih sebenarnya. Jadi gue dari media pensil gue nyoba cat, kanvas, terus udah sampai sekarang cat, kanvas, terus sketsa on the spot, sketsa secara langsung ya, misalnya kehidupan di mana di luar atau di lampu merah di pasar, gue sama anak biasanya teman-teman gue ada sih sketsa gitu, gue gambar atau sketch langsung secara keadaan sekitar,
secara langsung sih biasanya. Secara langsung. Jadi lu pribadi pertama kali baru nyoba tuh ada kesulitan nih ngegambar muka ketika orang hidungnya agak pesek, agak susah lingkungannya atau gimana? Iya sih, semuanya emang agak susah. Muka siapa yang paling selalu gambar biasanya? Muka bentuk kayak gimana? Muka orang cantik sebenarnya, yang nggak ada lekukan. Yang pakai ini, tahu kan lo? Pakai apa tuh? Skincare? Bukan, pakai apa sih? Kalau edit apa? Face app. Iya, pokoknya. Oke. Ini lukukan pipi yang mana nih anjing? Oh, nggak ada deh. Soalnya kan nama muka background sama ya. Itu susah tuh, berarti yang paling Itu aja ada bewoknya dikit. Jadi yang paling susah gambar muka orang cantik. Cantik, cakep ya. Cakep suka. Kalau ada pernah gambar sama lu? Enggak, pernah gambar. tapi kalau lagi udahlah, namanya paling gua alasannya ya namanya lukis tangan, kalau mirip banget fotokopi ya. Gua udah pusing banget. Anjing. Lu zaman itu kayak zaman awal. Lu tuh berapa tuh biasanya kalau orang nanya lu untuk melukis wajah? Oh, zaman dulu ya, zaman dulu tuh 400-500 lah, 300 muka doang tuh ya. Muka doang satu kan dulu. Kalau sekarang cenderungan udah jarang sih melukis muka dan bahkan udah nggak pernah, karena gue sekarang ya udah gue gambar apa yang gue suka dari hati gue, yang ada di pikiran gue, ya udah gue gambar. Oh, sekarang lu beralih ke abstrak apa? Abstrak. Oke. Abstrak tapi sebenarnya abstrak. Jadi gini, gue nggak bisa, gue abstrak itu menjadi salah satu terapi buat emosi atau inian gue. Oh, jadi semua lu aja tuh ya? Ya, karena di abstrak itu kadang gue emosi keluar karena harus cepat. Dan gue gue pun nggak tahu akhirnya itu akan jadi apa. Oh, jadi semua lu aja. Ya, tapi sekarang ini gue sedikit menambahkan figur-figur seperti ada gunung gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi yang kembali itu sih buat mengatur emosi gue sebenarnya. Kadang gue awal abstrak, kadang gue terakhirnya gue rapi-rapiin, tetap pelan ini gitu. Karena biar awal tetap ekspresi gue tersalurkan dan tetap orang lihatnya juga enak gitu loh. Tapi di saat karya gue itu orang bukan ngelihat sih, maksudnya gimana ya, jadi gue disuruh bikin karya yang sama kayak gitu, gue nggak bisa. Oh gitu, kalau abstrak perbedaannya? Ya ada juga yang bisa. Kalau gue nggak bisa, karena gue udah satu karya itu udah satu. Oh, oke. Beda kan kecuali lukisan-lukisan misalnya maaf ya, realis kan lu membuat karya yang model misal muka lo satu, lalu lu mau bikin muka lo satu lagi kayak lo yang sama itu bisa. Oh. Tapi kalau abstrak, gua kalau karya gue nggak bisa. Oh, jadi idealis lo sekarang ada ke abstrak ya? Ya, karya gue udah satu-satu, karena gue menganggap karya gue itu sebagai teman sih sebenarnya. Jadi yang gue pikirin tuh teman, karena dia itu udah bukan sebagai gue pembuat dan dia karya gitu, tapi sebagai teman. Karena apa? Gue beranggapan kalau walaupun teman ada yang jahat atau ini, suatu saat dia bakal ngedoain lo gitu loh. Pada akhirnya nanti dia pastilah pernah ngedoain lo gitu loh, walaupun dia jahat. Nah makanya gue punya pemikiran gini, gue berkarya udah berkarya aja, gambar aja, mau laku mau enggak. Memang sih orang pemikirannya ya harus ada yang bilang laku lah juga gitu. Kalau gue enggak, gue pikirannya ya udah, gue gambar laku, ada yang suka ya udah nggak apa-apa. Gue bilang kalau dia suka dan karya terjual, ya udah memang itu rezeki gue dari temen gue. Gitu loh. Kan gue bilang dari temen gue, itu karya gue gitu loh. Karena kan setiap teman punya rezeki. Betul. Ya kan? Lo silaturahmi dengan teman siapa gitu, dan dia pun udah punya rezekinya masing-masing. Gue gitu, ya udah gue. Jadi lo sebenarnya tujuan lo nggak ngejual karya lo kan, tapi kalau seandainya itu nilai plusnya, kalau ada orang suka tapi ya. Kalau ada pameran, biasa ada pameran kasih harga, gue kasih harga. Gitu. Tapi gue nggak mengharapkan itu harus terjual. Kemungkinan ada yang mengharapkan ini harus laku gitu. Tapi ada sih, ada yang komentar tentang karya lo atau mungkin nih ada maksudnya. Ada kayak orang ini gambar apa sih gitu. Ya karena kan kalau teman gue sih, dia bilang bagus sih. Kalau karya itu jangan lo mengerti, kalau abstrak itu jangan lo mengerti, tapi lo nikmati aja. Cakep banget. Bahasanya kayak di buku-buku. Bener, ada lagi dah gue bilang.
dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup lebih indah. Gila berat tuh. Lo pribadi pernah rate jual, lo pernah jual karya lo rate paling tinggi gak? Yang bener-bener nih tinggi banget. Ada orang suka berani nawar sampai M atau 2M. Enggak ada. Belum. Karena habis itu. Kan 2M tuh memang dalam kelas maestro sih, maestro. Beberapa karya ada kelas maestro, tapi ya adalah pokoknya puluhan ada. Puluhan ada ya karya yang ditawar tuh ya. Abstrak atau apa? Abstrak. Tapi janganlah kalau masalah harga nggak enak ngomongin. Tapi nggak, maksudnya di angka 20 ke bawah atau 50 ke bawah itu kan ada estimasi. Nggak Jelas, jadi kira-kira 50 ke bawah. 20 ke atas. 20 ke atas. Oke. Berarti 30 ke bawah. 30 ke atas. 30 ke atas. Pokoknya segitu lah, pokoknya 20 ke atas. Oke, gitu. Pokoknya itu ini lah. Oh iya, tapi lah. sekarang itu buat tabungan gue sih, tapi karya memang nggak selamanya setiap ini laku, karena kan. Nah gue itu muterinnya pasti orang tanya kan, lo kok bisa beli kanvas, beli cat, sedangkan kanvas kan nggak mahal ya kan, alat-alat itu kan ya kan. Lo bisa dapat duit dari mana gitu loh, sedangkan gue kan gue nggak kerja, gue cuma ya udah ngelukis. Nah, sedangkan gue kerjanya itu kadang ya jaga pameran, pameran di beberapa galeri, misalnya galeri ini atau di PO ini gitu loh. Nah, dari hasil uang itu gua apa sih? Simbolis mutualisme itu loh, maksudnya ada masuk, ada silang, apa namanya? Ya, ini yang silang untuk karya gua, jadi subsidi silang untuk karya gua. Jadi dari uang gua jaga pameran ini gua buat biayai karya gua gitu. Karena karya gua belum bisa membiayai gua kan. Jadi gua membiayai karya gua dulu gitu. Oke, good banget tuh. Gua suka banget. Tapi gila lo. Lo dulu ya gue ngapal akidah. Jadi tadi akhirnya di sini lu ngelihat yang lu suka dari lu bilang karya itu sebagai teman, lu bilang suka sama gue. Lu bilang karya lu itu adalah kayak teman itu. Gua suka banget tuh sama penjelasan itu. Nah, lu pribadi nih, ada sih harapan lu nih, contohnya kayak lu punya galeri, lu punya apa gitu? Ya pengen sih, tapi kalau galeri itu kan cenderung lo harus ada galeri gitu. Tapi gue ingin punyai kedepannya tuh, gue masih punya mimpi sih bro. Mimpi apa? Jadi gini sih, gue pengen punyai studio yang agak besar dan gue bisa explore segala macam-macam, bukan hanya kanvas. Jadi gue sekarang ini udah lagi mulai ngumpulin barang-barang bekas di sekitar, barang bekas kayak seperti kaleng plastik dan lain-lain untuk membuat karya, maksud gue. Jadi karya isu sosial sih sebenarnya yang gue ambil. Betul, setuju. Nah, yang kedua, ya gue mau buat satu tempat yang gue pengen sih sebenarnya kayak tempat atau galeri, dan gue tempat itu akan gue jadikan kayak seperti ruang pamer untuk anak-anak muda atau seniman-seniman muda yang mau mulai muda kan gitu sih. Gue ngasih ruang untuk teman-teman yang berkarya ya. Pengen sih gue, tapi ya prosesnya mungkin mudah-mudahan terwujud lah. Kenapa lu nggak bikin kayak perlombaan kalau memang tadi buat lihat anak-anak muda berkarya gitu? Kenapa lu nggak kayak bikin perlombaan gitu biar orang tuh kayak pengen belajar dan pengen lebih tahu tentang seni lukis gitu? Jadi sih di seni itu ada yang beranggapan gini ul, seni itu tidak diperlombakan. Tapi ada beranggapan dia ikut kompetisi dan lain-lain. Nggak apa-apa, sah-sah aja sih sebenarnya. Tapi gue lebih penting nggak ikut di perlombakannya gini loh, bukan diperlombakan dia untuk dapat hadiah ya, seleksi lah, minimal seleksi atau open call atau itu gue buka open call, atau kalau gue udah punya galeri atau ini ya. Kalau sekarang mah gue apaan nih, gue masih tinggal di lu apa lu cuma betul kocak apa bapak bener. Iya Ada kemarahan gitu kan. Iya sih, gue yang gue pikirin bukan perlombaan sebenarnya, seleksi buat ngasih ruang dia untuk pameran gitu. Kadang kan mereka pameran senang gue berkarya terus seleksi gini-gini, apalagi seleksi di galeri lah, salah satu galeri yang ternama gitu loh. Dia lolos itu senangnya minta ampun kalau nggak bohong gue. Dan gue tuh beberapa karya, misalnya nih, gue ikut seleksi dan gue nggak selamanya itu lolos. Gue sering nggak lolos, tapi gue berpikir kenapa karya gue nggak lolos gitu loh. Apa yang lo ambil yang lo tahu dari karya lo kenapa nggak lolos?
Iya memangnya pas gue ngeliat karya yang lolos itu memang gila-gila gue bilang gitu. Gue bilang, oh kurang nih, ini karya gue gini gitu. Gue ada cerita di gue pesantren dulu ada kayak lomba Oh, anak pesantren? Masya Allah. Nah, jadi gue pernah ngeliat lomba lukis itu yang menang. Jadi ketika ada orang gambar yang gue cerita sama lo tadi itu, ada orang gambar gajah dinaikin sama anak kecil, terus tuh gajah dinaikin sama anak kecil, ada air gitu. Itu saking bagus itu gambar. Itu gambarnya terlihat lukisannya itu bayangan itu di air tuh sama banget. Nah, akhirnya kayak ada di sawah. Itu dimulai dari jam 8, selesainya itu kurang lebih 8 jam dah timing perlombaannya. Nah, dan akhirnya yang menang tuh gak siapa? Tuh jadi ada seniman, dia ngerokok santai, dia nggak ngelukis dari awal mulai. Diliatin orang gambar apaan, diliatin liatin dan di hitungan 10 ke belakang untuk menyelesaikan lukis, jurinya bilang gini, hitungan 10 peserta harap ngejauh dari kanvas atau dari lukisan dia gitu kan. Dihitung 9, 10 itu orang ngambil warna putih hitam di hitam warna koas ditaruh dengan becek di koas. Sorry, dia pegang koas, masukin ke cat hitam, dia bikin lingkaran bulat dan ngambil hitam lagi, dititikin di tengah-tengah. Itu orang geleng sama karya dia. Tiba-tiba juri bingung, ini kan gambar apa? Coba tolong diukur dong. Diukur sentimeter dan lain. Itu jarak titik tengahnya pas banget itu. Dan itu juaranya. Iya, karena dia udah punya konsep sih sebenarnya. Konsep biasanya konsep dia. Jadi menceritakan apa, makanya kan juri Pak di perlombaan tuh biasanya juri menanyakan dia konsepnya tentang apa atau ceritanya itu tentang apa. Nah, kalau kemarin gue tahu itu, dia bilang gini, kenapa gambar itu? Saya bingung, yang pengen saya gambar semua sudah digambar sama orang. Ya. Nah, belum tentu yang saya gambar orang bisa. Nah, itu masih yang kacau. Dia satu bisa jadi dia tuh mencari yang berbeda dari satu. Karena hampir rata-rata orang gambar kebun pakai ini kan bagus-bagus gambar sawah gitu-gitu. Nanti nyari yang berbeda. Nah, yang dari berbeda itu pasti juri penasaran. Kenapa dia gambar seperti ini? Kenapa gitu? Pasti kan dia bisa ngejelasin sebenarnya konsep itu, kembali lagi ke konsep ya. Kenapa? Coba ukur. Makanya dia berani coba ukur. Nah, simetris semua udah juri nggak bisa ngomong apa. Itu sih ngaco langsung jadi juara. Gue nggak kebayang dong orang gambar dari 3 jam 4 jam gambar itu susah payah, dan dia cuma hitungan mundur yang titik. Konsepnya dia kuat. Itu konsepnya. Terus lo pribadi karya lu udah pernah dipajang di salah satu mall di Jakarta Pusat, kalau nggak salah. Mall elit ya. Gue diajak sih. Jadi gue gimana sih cerita? Buat salah satu WO, pokoknya gue penjaga waktu itu, jaga pameran kali itu. Terus gue diajakin sama yang punya membuat pameran sih ada bapak gitu, talenta gue sebutnya talenta organizer itu. Gue disuruh ikut buat berpartisipasi ulang tahun salah satu mall itu gitu. Jadi dia ada gambar beberapa seniman gitu, nggak salah 20 seniman atau berapa gitu gue lupa. Gue salah satunya bilang, udah mas ikut gitu, suruh udah dia ikut, akhirnya gue ikut. Ya udah, gue ya memang rezeki gue nggak tahu. Tadi karya lu ditampilkan kan? Ya masih dipajang sih sampai akhir Oktober. Iya, di salah satu mall elit ya. Iya, salah satu. Itu dipasang ya, gila karya lu. Ya. Bangga nggak sih itu buat lu? Ya bangga lah, bangga banget ya. Proses sih sebenarnya, gue tetap yang gue sebelumnya itu ya gue cuma bisa ngeliatin mereka yang pameran di ini, galeri ini, dipanggil namanya ini Maulud. Rusak deh gue langsung nggak boleh ganti. Oke, jadi lo pribadi bangga banget ketika karya lu dipasang. Nah, sekarang gambaran yang lu lihat saat ini nih tentang seniman-seniman apa nih? Maksudnya kayak lu lihat nih, lu pribadi ngelihat seniman kayak sekarang apa tuh? Contoh kayak manusia asli, apa tuh seniman kan sih? Dia ngegambar kulit dia tuh. Tapi kalau dipikir-pikir itu di kehidupan ini lu nggak jauh dari seni sebenarnya. Nggak jauh ya. Karena apa yang ada di kehidupan lu? Warna? Jaket yang dibuat aja ya itu dari seni, dari asli atau sablon itu dari seni. Sablon itu cetak apa itu, cetak sari atau apa, seni grafis atau apa gitu. Ya, yang dari seni ya. Seni itu luas, ada seni patung, ada seni lukis, ada seni kriya, ada seni ini macam-macam sih sebenarnya. Oke. Kalau dipikir sih itu. Tapi kalau sekarang tuh emang laginya kontemporer sih, dunia seni kontemporer, karena orang nggak ada batasnya untuk berkarya, dibebaskan gitu. Jadi lu nggak hanya melulu dengan kanvas, lukisan di atas kanvas, lu dibebasin. Mau lu ngelukis di
tope atau di tong sampah itu bebas buat instalasi dan lain-lain sih sebenarnya bebas sih. Iya, jadi gue punya ada yang pernah gue dengar. Santai lagi? Enggak. Gue ada lagi kayak gini orang ngomong. Kalau satu negara ekonominya lagi kacau, maka dia bisa menjual budaya atau seni. Ketika budayanya nggak dalam satu negara nggak ada budaya, maka itu kacau negara. Setuju nggak sih lo? Setuju. Ya dah. Masih kalau ekonomi orang bisa jual karya, sih ukir segala macam, tarian dan lain-lain, seni gerak dan lain-lain. Maksudnya bener-bener jantungnya suatu negara kalau menurut gue seni itu kacau. Ya tadi gue bilang seni budaya ya. Seni budaya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup lebih terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Iya. Oke. Minum Bon. Aduh, gila sih, berarti lu udah pencapaian udah cakep juga ya Bon ya. Lu wah di sponsor nama ini ya? Apa namanya? Enggak ada jaket putih. Sabun lantai. People. Nah, Bon. Jadi lu sendiri karir lu udah banyak ya? Alhamdulillah sih, Ul. Kurang lebih yang lu ingat-ingat berapa banyak lukisan yang udah lu buat? Lumayan sih, gue nggak pernah ngitungin sih. Ngitungin. Tapi dari mulai akhir 2019 ini sampai 2020 ini Kurang lebih? gue mulai bukan seleksi, jadi gue mulai ngedata karya gue sih. Jadi dari judul dan lain-lain, karena buat kerapian sih. Betul. Karena kerapian dan lain-lain gitu loh. Jadi gue buat ini judulnya apa, jadi gue enak tinggal lihat. Sekitar ada hampir 50 lah karya dari 2019 akhir. 2019 tahun ini udah berkarya 50 gambar lu gambar. Ya kurang lebih. Yo. Dari dua belum 2 tahun sih. Kesinya lu. Jadi lu akhirnya lu hitung gitu ya, maksudnya konsep dan lain-lain. Iya, jadi berapa gua jumlah yang sekarang lu bikin. gua ada salah satu kode lah di karya gua, karena biar di suatu saat nanti gua nggak tahu bakalan karya gua kan nggak karya si temen gua ini nggak tahu bakalan ngasih rezekinya di saat gua masih ada atau enggak. Oke. Dan entah keluarga gua yang nikmati atau gua nggak tahu, kecuali mau syukur-syukur karya gue masih diurus sama keluarga gue atau nggak tahu kan. Keluarga gue masa bodoh kan, tiba-tiba pas diangkat gue gambar, misalnya ada gambar apa sih bunganya dikit, bunganya dimakan tikus sisa dikit kan gue nggak tahu ya kan. Oke, langsung kita tutup dengan pertanyaan ya. Lu kalau gue tanya dan lu jawab coba. Jangan alay ya anjing. Botak atau gondrong? Gondrong. Yoi. Tapi ada saatnya botak. Oke. Penyanyi atau pelukis? Pelukis dong. Oke. Sepatu atau sendal nih? Sendal. Sendal ya? Oke. Ditinggalin atau ninggalin? Ninggalin dong. Ninggalin. Itu dari belakang kayak cewek sih dulu. Gue pernah ada cerita aja. Gimana? Wah itu parah sih aja. Gue lagi buat gergaji gitu kan di rumah nih. Gue buat di rumah. Gergaji. Ada ibu-ibu nggak salah nanya alamat. Mbak, rumah ini di mana ya? Kok Mas bilang dia mau di sana. Mas. Dia nggak tahu kalau itu tebal anjir. Soalnya kalau ada orang anak-anak itu di belakang anjing bewokan itu aja itu udah dikatakan kali. Apa gue di mana kalau nggak salah gue di apa gitu. Mbak, ibu apa gitu. Mbak, ini apa enggak? Kok maaf Mas bilang gitu. Anjing bewokan. Udah kayak udah maaf tuh. Oke. Tapi lo jangan pakai kayak gue lah, serem gitu, gue gondrong gitu. Lu kayak beruang susu tuh. Iya. Susu beruang. Susu. Itu kan cuman brandnya doang. Oh benar. Edit ya, susu beruangnya edit. Wow, nggak di sponsor nih. Men, udah lanjut. Berarti makan mobil makan sepeda. Sekarang ini gue sepeda. Terus sekarang emang nggak sih? Dulu gue masih motor, tapi sekarang. Karena udah nggak kuat kan motor lu, akhirnya makan sepeda ya. Enggak. Nggak ada sih, bukan nggak. Gue sepeda sekarang. Tapi diganti buat kanvas. Nggak segitu ya itu. Sepeda ya. Kaos atau kemeja nih? Kaos atau kemeja? Sebenarnya gue lebih serap kaos sih. Kaos ya, lebih. Karena gue menghormati Marvin. Iya. Gokil. Pakai kemeja garis-garis, lambang zebra cross aja. Oke. Di luar atau di dalam? Gue lebih suka di luar aja. Kena angin dikit, tinggal angin duduk kayaknya.
Di grup mati. Oke Jibon. Oke guys. Ayo nama baik Jibon, panggilan lama banget ya Jibon gila. Asmo Haji, yo. Nah, buat kalian jangan lupa follow Instagramnya Asmo Haji apa tuh? Asmo Bewok. Asmo Bewok ya. Pasti ada tuh. Iya. Paling pertama tuh ya. Aja Asmo Bewok. Oke, galeri lu atau tim lu nggak ada? Nggak ada sih. Atau yang pernah lu Tahu tahu? sendiri. Lu sendiri ya, sekarang solo ya. Solo. Idealis banget tuh. Solo. Solo ya. Solo. Dan jangan lupa kalian untuk like, komen dan Subscribe. yo. Kayaknya mau nih bro anjing. Gaya gini, bawa gini coy. Nah, itu kita terus di video kita. Jangan lupa sosis. Nah, gua Martin pamit undur diri. Dan gua Asmo Haji Pamit undur diri. undur diri Ya, pamit. thank you so much for watching. Kickback. Yo, Ron. Thank you, John. Asik ya?